Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang inti permasalahan ekonomi dan pilihan. Nah, sebelum itu izinkan kakak untuk memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama kakak Muftiah Wulan Arifianti. Kakak lahir di Pati tanggal 6 Mei tahun 1999. Sekarang kakak sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Nah, biodata lengkap dapat dilihat di sini ya. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, adik-adik silakan presensi dulu ya. Nah, link presensi dapat dilihat di description box. Nanti langsung aja ditulis nama dan nomor absen dan kelasnya. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baik jika kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dulu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menjelaskan inti masalah ekonomi atau kelangkaan. Peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Peserta didik dapat menjelaskan konsep pilihan. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menerapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi ya. Yang pertama adalah inti permasalahan ekonomi. Jadi inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Nah, apa hubungannya sih kelangkaan dengan gambar yang ada di sini nih? Ya, betul sekali. Jadi gambar di sini ini nih merupakan contoh dari kelangkaan. Nah, di sini ada gambar masker dan hand sanitizer lagi kosong. Nah, kita semua pasti masih ingat saat pertama kali virus corona menyerang Indonesia. Nah, manusia itu berbondong-bondong untuk cari masker, cari hand sanitizer. Kenapa? Karena masker dan hand sanitizer itu bisa membantu kita untuk melindungi diri kita dari virus corona. Nah, karena itu kita berbondong-bondong rame-rame buat cari masker atau hand sanitizer. Padahal stok masker dan hand sanitizer itu sangat terbatas atau sedikit. Nah, itulah mengapa terjadi kelangkaan. Sekarang sudah sedikit mengerti kan? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang inti masalah ekonomi atau kelangkaan dan pilihan. Tentang apa sih itu kelangkaan, terus jenis-jenis kelangkaan, penyebab kelangkaan, terus apa itu pilihan, dan hal-hal yang harus dilakukan agar kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Itu semua kita akan bahas hari ini. Nah, sekarang sudah siap kan? Kita langsung aja ke materi. Yang pertama adalah inti masalah ekonomi. Nah, tadi udah dijelaskan kan kalau inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Nah, sekarang kita ke pengertian kelangkaannya. Kelangkaan adalah sebuah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Nah, di pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas. Nah, jika itu terjadi, jika kita terus-menerus menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, sedangkan sesuatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan itu tuh terbatas, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, di gambar di atas itu ada gambar neraca yang lebih berat adalah kebutuhannya dan yang lebih ringan adalah sumber daya. Nah, jika kebutuhan itu selalu semakin berat, sumber dayanya sedikit, dan kita tidak bisa mengontrol kebutuhan kita, maka akan terjadi kelangkaan. Seperti tadi, yang butuh masker kan banyak karena virus corona, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, tapi stoknya itu sedikit, stok masker dan hand sanitizer itu cuma sedikit, sehingga dapat terjadi kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan hand sanitizer dan kelangkaan masker. Seperti itu, sudah dipahami ya? Nah, tapi langka itu dalam pengertian di kehidupan sehari-hari dengan dalam pengertian dalam bidang ekonomi itu berbeda loh. Nah, dalam bahasa sehari-hari, langka itu biasa merujuk pada sesuatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya, orang tidak bisa mengatakan bahwa air itu langka dalam konteks
kehidupan sehari-hari karena air berada di 2/3 dari permukaan bumi. Namun dalam konteks ekonomi, orang bisa mengatakan itu karena ketersediaannya atau keberadaannya itu tidak sebanding dengan yang dibutuhkan oleh manusia, seperti itu. Jadi sudah mengerti kan? Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada faktor penyebab kelangkaan. Sebenarnya faktor penyebab kelangkaan itu sendiri sudah banyak. Namun kita hari ini akan membahas faktor penyebab kelangkaan sebanyak 4 faktor. Yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat daripada pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, ada keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Nah, tidak semua benda yang bisa memenuhi kebutuhan kita di alam itu bisa segera diperbarui loh. Nanti malah bisa cepat habis karena dia sering diambil namun waktu pembaharuannya itu lama. Contohnya seperti minyak bumi. Minyak bumi itu bisa diperbarui atau bisa dibentuk kembali setelah jutaan tahun. Nah, jika kita terus menggunakannya tanpa mempedulikan terbentuknya kembali minyak bumi itu, maka lama-kelamaan minyak bumi juga akan habis dan menjadi langka. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, kalau hal ini pasti kita semua sudah mengetahui ya, bahwa manusia itu sudah banyak sekali berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 42, yang menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi itu akibat ulah manusia itu sendiri. Oke, kita kaitkan dengan kelangkaan ya. Jadi, kalau misalnya nih ya, hutan rusak, hutan gundul karena penebangan liar. Nah, kalau hutan rusak, sumber daya dari hutan tersebut rusak, sumber daya yang ada di hutan tersebut rusak, seperti pohon yang bisa untuk membuat kertas. Walaupun pohon itu bisa segera diperbarui, tapi tetap saja jika kita selalu serakah untuk mengambilnya, maka akan terjadi kelangkaan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, keterbatasan kemampuan ini itu dapat berupa keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi dan kemampuan dalam menggunakan modal. Sumber dayanya ada, tapi manusia tidak bisa atau kurang bisa untuk memanfaatkan sumber daya tersebut melalui teknologi atau melalui modal yang dia miliki, seperti itu. Sehingga akan terjadi kelangkaan karena kita tidak bisa memanfaatkannya. Jadi kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat daripada penyediaan sarana kebutuhan. Nah, yang keempat ini itu bisa terjadi karena peningkatan jumlah penduduk atau peningkatan jumlah manusia di muka bumi yang menyebabkan kebutuhan itu juga semakin meningkat. Nah, kebutuhan meningkat, namun alat atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tetap atau malah berkurang, maka hal itu akan menjadi kelangkaan. Nah, selanjutnya adalah kita ke jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan itu ada 4 juga. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, kita ke kelangkaan yang pertama ya. Kelangkaan yang pertama itu ada kelangkaan sumber daya alam. Nah, untuk kelangkaan dari sumber daya alam ini sudah sering sekali kita temui ya. Seperti misalnya banyak yang mengantri cari gas untuk bisa dapat gas, terus premium juga. Setiap kali ada premium di pom bensin pasti banyak sekali yang mengantri untuk bisa dapat premium. Terus pokoknya yang sumber daya alam yang habis-habis itu contohnya. Kemudian yang kedua ada kelangkaan sumber daya manusia. Nah, kelangkaan sumber daya manusia ini itu merupakan masalah klasikal ya yang ada di Indonesia. Jadi kebalikannya dari kelangkaan sumber daya alam. Contohnya itu suatu negara punya sumber daya alam yang sangat banyak,
Tapi kemampuan atau kompetensi dari sumber daya manusianya, dari warganya, dari masyarakatnya atau dari pekerjanya itu rendah. Mereka kurang kompetensi atau kurang kemampuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Jadi itu merupakan kelangkaan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal itu merupakan sesuatu yang mempermudah untuk produksi atau sesuatu yang dapat menunjang produksi kita. Nah, contohnya itu seperti gedung, terus mesin, alat-alat teknologi, terus bahan baku. Nah, itu kelangkaan sumber daya modal itu biasanya diiringi dengan kelangkaan sumber daya manusia. Kenapa? Karena modal itu sendiri siapa yang membuat kalau bukan manusia. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, tingkat kewirausahaan di Indonesia itu hanya sekitar 3, sekian persen. Nah, itu sangat sedikit sekali kan. Indonesia masih kalah sangat banyak dengan negara-negara lain. Yang Singapura sendiri dengan negara yang sekecil itu, tingkat kewirausahaannya bisa urutan kedua di dunia. Sedangkan Indonesia itu masih urutan ke-60 sekian tingkat kewirausahaannya. Padahal menurut indikator negara maju itu harus memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa negara Indonesia sedang memiliki kelangkaan sumber daya kewirausahaan seperti itu. Nah, tadi kan kita udah membahas nih tentang kelangkaan, tentang pengertian kelangkaan, terus jenis-jenis kelangkaan, penyebab kelangkaan. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu pilihan. Apa itu pilihan? Mengapa kita harus memilih? Mengapa manusia harus menentukan pilihan? Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Nah, itu semua pasti sudah ada kan di pertanyaan kita semua sebelum kita belajar. Nah, jadi pilihan itu sebenarnya ada hubungannya loh dengan kelangkaan. Tanpa saya jelaskan pun, mungkin kalian sudah mengira-ngira nih, bisa mengira-ngira apa hubungannya antara kelangkaan dan pilihan. Nah, tadi kan udah ya dijelaskan tentang apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya atau sumber daya pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, itulah kelangkaan. Atau terjadi kesenjangan nih antara kebutuhan dan sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi karena kebutuhan dan sumber dayanya yang bisa memenuhi kebutuhannya itu terbatas atau tidak bisa tercukupi semua kebutuhannya karena sumber daya yang terbatas, itu maka akan memaksa manusia untuk menentukan sebuah pilihan. Sehingga orang-orang harus pinter nih bagaimana atau keinginan-keinginan apa saja, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar tidak terjadi kelangkaan. Nah, karena keterbatasan itulah yang membuat manusia harus menentukan pilihan atau memilih mana kebutuhan yang harus didahulukan daripada kebutuhan yang lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan pilihan yang tepat. Gimana sih caranya menentukan pilihan yang tepat? Nah, sebelumnya kita ke pilihan ekonomi dulu ya. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Nah, dari pengertian itu tuh contohnya seperti ini. Misalkan kita sekolah dapat uang saku dari orang tua sebanyak misalnya 20.000 dalam sehari. Nah, uang saku sebanyak 20.000 tersebut itu tidak memungkinkan kita untuk membeli sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Pasti ada suatu hal yang lebih kita butuhkan dan suatu hal yang kepentingannya itu lebih rendah daripada barang yang lain, seperti itu. Jadi kita dipaksa nih untuk membuat pilihan yang mana yang harus kita beli, yang harus kita dahulukan terlebih dahulu daripada pilihan atau barang yang lain, seperti itu. Nah, untuk membuat pilihan yang tepat, kita perlu banget untuk menentukan atau memikirkan berapa manfaat yang kita peroleh dengan memiliki barang tersebut dan berapa
berapa besar pengorbanan yang kita lakukan atau biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pengorbanan tersebut, seperti itu. Nah, cara seperti itu biasa disebut dengan biaya peluang. Nah, biaya peluang sendiri akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip nih yang mendasari pilihan konsumen. Yang pertama ada pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Yang kedua ada konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Yang ketiga ada sebuah barang dapat digantikan dengan barang yang lain atau disebut dengan, nanti dijelaskan. Kemudian yang keempat, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya hukum nilai guna marginal. Oke, kita langsung ke yang pertama, prinsip yang pertama, yaitu pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Nah, itu seperti tadi, kita sekolah diberi uang saku sebesar 20.000, kita berpendapatan sebesar 20.000. Itu kan terbatas ya, jadi gak semua kebutuhan atau keinginan kita bisa terbeli dengan uang 20.000. Itu mengharuskan pemilihan. Pemilihan itu harus kita lakukan agar 20.000 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, gitu. Kemudian yang kedua ada konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Nah, yang kedua itu contohnya seperti ini. Misalkan ada dua produk yang sama, manfaatnya sama, tapi harganya berbeda. Tentu saja mereka akan lebih memilih harganya yang lebih murah, tapi memiliki manfaat atau kegunaan yang sama dengan harganya yang lebih mahal dari produk yang sebelumnya. Nah, hal itu dapat diasumsikan bahwa konsumen sendiri ini itu sudah mampu nih mempertimbangkan antara manfaat dan biaya yang harus dikorbankan. Kemudian yang ketiga ada sebuah barang dapat digantikan dengan barang yang lain. Nah, barang yang bisa diganti dengan barang yang lain disebut dengan barang substitusi. Nah, barang substitusi itu contohnya seperti ini. Misalkan kita mungkin pas ada pandemi seperti ini, pendapatan keluarga kita itu sedikit menurun. Nah, biasanya kita itu lauknya setiap minggu harus ada daging ya, tapi karena pendapatan keluarga kita menurun, nah mau tidak mau kita harus membuat pilihan yang barang yang dapat digantikan dengan barang lain. Contohnya lauk yang asalnya daging bisa diganti dengan misalnya ikan, kan punya manfaat yang sama dan itu juga harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti itu. Kemudian yang keempat, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Nah, maksudnya gimana nih kok konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna? Nah, informasi yang sempurna itu sebenarnya bisa digantikan dengan pengalaman atau dengan pengetahuan kita. Misalnya kita ingin membeli es krim, kemudian kita pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan es krim yang enak dengan uang kita yang terbatas. Kemudian misalkan nih ya, ekspektasi kita ternyata tidak sama dengan kenyataan. Kenyataannya es krimnya itu tidak enak, padahal kita sudah berekspektasi kita akan mendapatkan es krim yang enak dengan uang tersebut dan di tempat tersebut. Tapi setidaknya kita bisa mempunyai pengalaman bahwa kita tidak akan membeli es krim di tempat itu lagi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada terjadinya hukum nilai guna marginal. Nah, nilai guna marginal sendiri itu seperti ini. Misalkan ya, kita sedang menyukai es krim, lagi suka-sukanya nih sama es krim karena hawanya yang lagi panas banget. Terus kita beli es krim nih, beli terus. Nah, semakin kita banyak membeli, itu akan semakin puas. Tapi ketika sudah melebihi batas, ketika sudah terlalu banyak membeli, maka kepuasan itu sendiri itu malah akan menurun, gitu. Nah, dalam menentukan pilihan itu juga tidak boleh asal-asalan loh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan.
ada 5 tahap untuk menentukan pilihan. Yang pertama adalah analisis biaya peluang, yang kedua adalah analisis biaya manfaat, yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, yang keempat adalah menyadari trade-off, yang kelima adalah berpegang pada prinsip ekonomi. Oke, kita langsung saja ke tahap yang pertama adalah analisis biaya peluang. Nah, dalam membuat suatu keputusan atau membuat suatu pilihan, kita tidak bisa kan asal memilih, kita juga harus memperhatikan yang namanya biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, misalkan seperti ini, kita berangkat sekolah itu ada 2 pilihan. Yang pertama naik taksi sebesar 50.000 atau naik angkutan kota atau angkot sebesar 15.000. Kemudian kita memilih untuk naik taksi sebesar 50.000. Nah, berarti biaya peluang kita ketika naik taksi itu adalah sebesar biaya naik taksi dikurangi dengan biaya naik angkot, jadi sebesar 35.000. Nah, nanti pembahasan tentang biaya peluang lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Nah, analisis biaya manfaat ini merupakan perbandingan antara berbagai macam biaya dengan manfaat-manfaat yang akan diperolehnya. Jadi misalkan barang A dengan biaya segini, barang B biaya segini, barang C biaya segini dengan biaya yang berbeda-beda. Kemudian manfaatnya lebih besar mana, maka analisis seperti itulah yang disebut dengan analisis manfaat. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, setiap kegiatan ekonomi itu pasti ada motif-motif atau faktor-faktor yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, motif sendiri itu kan ada 2 ya, dari dalam dan dari luar. Nah, untuk menentukan pilihannya tepat, tentu saja kita harus memperhatikan faktor atau motif yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kelima adalah yang keempat adalah menyadari trade-off. Nah, trade-off sendiri ini adalah sebuah keadaan di mana kita harus memutuskan, harus memilih melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada dengan mengorbankan sesuatu yang lain gitu. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita lebih memilih untuk mengerjakan tugas daripada bermain game, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi sudah dijelaskan pada pertemuan awal ya, atau membahas tentang ilmu ekonomi. Nah, untuk menentukan pilihan juga seperti itu. Untuk menentukan pilihan ekonomi harus memperhatikan atau berpegang pada prinsip ekonomi agar tidak terjadi salah pilih, seperti itu ya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas nih tentang inti masalah ekonomi atau kelangkaan dan pilihan. Nah, sekarang untuk supaya kalian bisa lebih terbuka nih cakrawalanya, Ibu akan menampilkan sebuah video dan nanti ada juga beberapa gambar supaya kalian lebih mengerti nih apa itu kelangkaan dan pilihan. Nah, kita langsung saja simak videonya ya. Ibu udah berapa hari jalan? 3 hari, masa lo jadi terus ya? Kalau saya mau begitu mah nggak ada gas satu pun. Ibu tak dapat ibu? Nggak ada ya, 3 hari nggak ada 3 hari mah kalau jadi. Mau pulang? Ngapa nggak dapat? Beginilah luapan emosi yang dilakukan oleh salah satu warga karena tidak dapat tabung gas 3 kg setelah mengantre berjam-jam di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sejak pagi, antrean warga mengular sampai badan jalan, bahkan menyebabkan arus lalu lintas sempat terganggu. Antrean tabung gas ini terjadi akibat kelangkaan di pangkalan dan di agen penyalur yang sudah terjadi setidaknya selama sepekan terakhir. Warga sekitar menduga salah satu penyebab kelangkaan karena banyak pengantre yang bukan merupakan warga sekitar, sehingga tabung gas yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan. Akibat kelangkaan ini, banyak warga mengeluh karena terpaksa harus membeli makanan di luar karena tidak bisa memasak. Tapi tak tahu udah berapa bulan dah kayak gini, jadi kayak dipersulit sekali gitu. Apa kayak macam orang tuh sebenarnya kan pingin, misalnya enggak ada susu saya kayak gini kan. Gimana tak tahu gimana cara orang mengeluhkan kayak orang-orang yang punya usaha tuh enggak
diajarkan tertib gitu. Seharusnya kan gas tuh banyak. Kemana gas tuh larinya sebenarnya yang sekarang ini? Pemilik pangkalan mengatakan setiap 2 pekan mendapat 130 tabung gas. Pemilik pangkalan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun banyak warga luar yang mengantre. Nah, kita bagi sesuai dengan itulah. Tapi orang di sini nih, kata dia kan pakai antri, tapi nggak ada yang istilahnya Nggak teratur gitu ya. nggak Nggak ngatur Nah, ini. jadi ada yang dapat 2, kita Ngantri. kasihan. Kita kasih bagi semua. Harga akhirnya 16,5. Nah gitu. Dia 1 truk bagi 3. Bagi 3 gitu. Iya, Pak. tadi datang 130. Sedangkan orang tuh berlebihi, Pak. Nah, jadi yang dulu itu kasihan nggak dapat. Kita maunya gitu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan ini, mengingat gas merupakan kebutuhan pokok masyarakat, ditambah mendekati Hari Raya Idul Adha. Anugerah Ignasia, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, tadi udah ditonton kan videonya, sekarang kita lihat gambar-gambar ya. Ini gambar-gambar contoh kelangkaan di atas ini. Nah, tadi udah dilihat kan video dan gambar-gambar contoh kelangkaan. Nah, pasti kalian sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan tentang kelangkaan dan juga pilihan. Karena tadi udah dengerin ceramah dari saya, lihat videonya, terus nonton gambar contoh kelangkaan. Nah, pasti kan udah terbuka sekali cakrawalanya. Nah, sekarang saya ingin saudara semua merumuskan masalah terkait atau merumuskan pertanyaan terkait kelangkaan dan pilihan. Yang pertama adalah mengapa terjadi kelangkaan nih, soalnya ada di sini ya. Mengapa terjadi kelangkaan? Bagaimana dampaknya terhadap harga dan permintaan? Bagaimanakah mengatasi kelangkaan? Dan mengapa kita sebagai manusia harus membuat pilihan? Dan yang terakhir adalah apa yang akan terjadi jika manusia tidak membuat pilihan yang tepat? Nah, pertanyaan itu silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman. Nah, jadi silahkan saudara semua buat kelompok sebanyak 4 orang. Setiap kelompok masing-masing 4 siswa ya, 4 peserta didik. Nanti kalian diskusikan rumusan-rumusan masalah ini, kalian diskusikan, kalian tentukan sesuai hasil diskusi kalian sendiri. Nah, hasilnya itu dapat ditulis di lembar kerja kelompok. Nanti lembar kerja kelompoknya dapat di-download di kolom description box yang ada di bawah. Nah, di lembar kerja kelompok itu juga di dalamnya sudah ada gambar-gambar yang tadi, yang ini nih, yang anak-anak lagi bermain sepak bola di jalan raya, yang lagi antri bahan bakar dan lain-lain. Nah, itu nanti di sana ada tugas kalian harus mencari solusi dari kelangkaan tersebut dan mencari penyebabnya dulu, baru nyari solusinya gitu ya. Nanti sudah disediakan kolom-kolomnya. Nah, kalau sudah 2 itu tadi kan, yang pertama ada menjawab rumusan-rumusan pertanyaan tadi, terus ada tugas untuk menjelaskan penyebab dan solusi dari gambar-gambar yang tadi. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian paparkan dari diskusi kalian itu melalui Google Classroom di kelas kita, di kelas pengantar ekonomi dan bisnis. Nanti setiap kelompok harus memaparkan, dan dari kelompok yang lain harus ada yang berkomentar atau yang menyanggah, silakan. Nanti evaluasi akan saya berikan dan akan saya kirimkan ke ketua kelas dari diskusi kalian tersebut ya. Nah, untuk evaluasi pada pertemuan hari ini, kalian dapat mengisi jawaban di link Google Form yang telah saya sediakan di bawah. Ada link evaluasi untuk pertemuan hari ini ya, dan harus dikerjakan hari ini juga karena ada deadline-nya. Oke, dan sekarang kita waktunya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah apa? Bahwa inti masalah ekonomi merupakan kelangkaan. Kelangkaan sendiri adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan kita terbatas. Dan karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan itulah, maka kita harus membuat pilihan. Ya, seperti itu.
Nah, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya dan silahkan dipresentasikan melalui Google Classroom. Terima kasih. Nanti akan saya pantau ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bye bye. Sampai jumpa lagi.